Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yamu khairan min amsihi fawarahu. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah SAW. Ketua kami yang saya muliakan, juga para orang tua, para hujaj, para sesepuh yang sama-sama dimuliakan Allah. Tentunya kita selalu tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah karena masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan kita bisa beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Tentunya kita berharap mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah melaksanakan perintah Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah memberikan hadiah kepada kita husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Ya rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada orang yang berhijrah dan berjuang, berjihad menegakkan agama Allah. Dia akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dia akan memperoleh daripada kasih sayangnya Allah, ampunan Allah, kemuliaan dari Allah, kebahagiaan, kesuksesan dari Allah dunia dan akhirat. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 218. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, begitupun orang-orang yang mau hijrah, wajahidu, dan bersungguh-sungguh atau berjuang fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat kasih sayang dari Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Jadi jamaah rahimakumullah, yang namanya hijrah ini kita bagi umat Nabi Muhammad secara maknawi, tentunya bagaimana kita hijrah dari hal-hal yang negatif kepada hal positif, dari yang malas jadi giat, dari yang sedikit amal kita hijrah, yaitu memperbanyak amal. Dari yang kita malas-malas hijrah, waktunya kita kudu semangat. Karena mau kapan lagi berjalannya waktu, kita ini semakin banyak kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu ayat Allah hadirkan agar kita ini senantiasa terus bagaimana bisa membagi waktu. Bahkan kalau kita sudah usia 40 lebih ke sini, ini sudah waktunya kita untuk memprioritaskan ukhrawi, memprioritaskan amal ibadah yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Sudah waktunya taubatan nasuha. Sudah waktunya memanfaatkan waktu, jangan sampai kita sia-siakan waktu itu. Sudah waktunya kita banyak bertadarus Al-Quran,
Sudah waktunya kalau kita punya rezeki yang banyak, banyak menabung untuk akhirat. Jadi jangan ditunda. Kalau sudah 40 tahun kesini ya lewat, kita belum haji, belum umroh, jangan ditunda, ada rezeki masih secepatnya. Begitupun kalau mau infak, mau sedekah, mau wakaf, ya, mau apapun yang sifatnya maslahat untuk umat, jangan pernah ditunda. Ya, ada seorang sahabat itu Abdullah bin Mas'ud yang rahimakumullah. Beliau menjelang akhir hayatnya itu banyak berbagi karena meyakini, menyadari, memahami bahwa harta yang dia punya ini pasti ditinggal. Yang menikmati adalah ahli warisnya. Maka rumahnya yang saat ini kita nikmati bakal ditinggal, kendaraan bakal ditinggal, investasi harta benda kita, uang kita bakal ditinggal. Maka dari pemahaman itulah Abdullah bin Mas'ud, beliau menjelang akhir hayatnya, masa usia tuanya, beliau banyak mentasarufkan hartanya di jalan Allah. Beliau berbagi-bagi nikmat untuk orang lain, terutama kepada fakir miskin. Karena di antara hadis Rasulullah SAW, orang yang pengen dicintai oleh Nabi Muhammad adalah sayangi fakir miskin, sayangi mereka. Karena siapa lagi kalau bukan kita, umat muslim, karena mereka ikhwan kita, saudara kita yang berkelebihan, yang berkecukupan. Bantu mereka supaya jangan mengalami kesulitan. Karena bahagianya, senangnya mereka, ikhwan kita, juga senangnya kita, bahagianya kita. Kesulitan baginya, kita pun merasakan kesulitan. Karena kita ini kajasadil wahid, seperti anggota satu tubuh. Senang saudara kita ikut senang, menderita saudara kita pun merasakan bagaimana penderitaan itu, dan secepatnya kita ringankan penderitaan itu. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai tidak ada sedikit pun tinggalan seorang sahabat ini untuk anak-anaknya. Lalu ditanya oleh sahabat yang lainnya, kenapa Abdullah antum menghabiskan hartanya, mentasarufkan hartanya di masa senja, di masa tua? Karena saya sadar betul bakal ditinggal. Lalu buat anak-anakmu bagaimana? Anak-anakku sudah kasih pemahaman bahwa tidak akan miskin umat Nabi Muhammad, hamba Allah, selama dia minta kepada yang maha kaya. Karena yang maha kaya adalah Allah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku sudah kasih tahu kepada anak keturunanku dari Nabi Muhammad SAW, kalau hidup kita ini pengen subur makmur, pengen berkecukupan, yang pertama adalah takwa kepada Allah. Kalau kita takwa sama Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, maka pasti mendapatkan jaminan rezeki dari Allah. Rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah. Jadi boleh kita minta rezeki, Allahumma rizqni halalan thayyiban wasi'an. Ya Allah, kasih aku rezeki halalan, yang halal, yang baik. Thayyiban, halal lagi baik. Wasi'an, begitupun yang luas. Bila ta'abin wala nasobin, dari arah yang tidak disangka-sangka ya Allah. Karena rezeki itu Allah yang ngatur. Nahnu narzuquka. Kata Allah, kami yang membagi rezeki. Wal aqibatu littaqwa, sebab engkau bertakwa itulah aku memberikan kemudahan rezeki. Maka tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sudah masanya, sudah waktunya kita disebut orang sudah tua. Kalau udah 50-60, apalagi udah punya mantu, mesti kita ini bakal punya cucu. Kalau kemarin dipanggil bapak, sekarang punya cucu dipanggil engkong. Nah, satu, kalau dua engkong. Punya, kalau perempuan punya anak cucu satu nenek, dua nenek. Udah, itu sudah fitrah sunatullah. Harus siap nanti dipanggil kakek. Jangan kakek, tua banget.
Abah aja abah gitu kan. Opah ya, ya udah itu mah selera lah ya. Silakan gimana teknisnya deh. Yang penting kudu tahu diri kita ini emang udah jadi aki gitu kan, gitu, udah kakek-kakek. Udah waktunya jamaah rahimakumullah menjadikan uswah teladan buat tadi tuh, buat cucunya, buat anak-anaknya, buat orang lain. Jadi jangan sampai, mohon maaf, bertambahnya usia perilaku kita ini tidak ada perubahan menjadi orang yang baik. Karena ada suatu keterangan jamaah rahimakumullah, kalau ada orang usia 40 tahun gemar berbuat maksiat, ini kata setan ini termasuk sahabat yang dekat dengannya. Nauzubillah min dzalik. Ini orang udah bakal ibaratnya kalau udah 40 tahun masih gemar berbuat maksiat, kan itu mendekati ke sana kan. 20-30 tahun lagi ke depan, usia 70 tahun, kita udah ibaratnya kata Nabi usia umatku seperti itu. Lalu masih gemar berbuat maksiat, maka kata setan ya mereka udah ya kategorinya sahabatnya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Makanya dalam Al-Quran itu masa kematangan seseorang itu 40 tahun, kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Udah waktunya 40 tahun itu udah gemar beribadah kepada Allah. Ya sekedarnya sajalah nyari rezeki, ya kan. Artinya jangan begitu ngoyo banget sampai ninggalin akhirat. Ya kalau memang kita alhamdulillah banyak peluang dapat rezeki duniawi, silahkan kita produktif, silahkan. Kita dapat mengais rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yang penting tadi halalan thayyiban mubarakan. Lalu harta tadi ditasarufkan di jalan Allah, bukan hanya mikirin kita sendiri, tapi juga bagaimana bisa mensejahterakan orang lain. Ini orang yang baik seperti itu. Jadi orang yang baik yang rahimakumullah bukan hanya dia memikirkan diri dan keluarga, tapi kategori orang yang baik di mata Allah adalah orang yang bagaimana memikirkan dirinya dan orang lain. Maslahat manfaat untuk orang banyak, itulah orang yang kategorinya adalah khairnas, sebaik-baik manusia. Maka itulah yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita ingin niatkan, bagaimana menjadi orang yang tambah usia, bertambah kematangan kita untuk ya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakwaan inilah yang menyebabkan mudahnya datang rezeki dari Allah. Lalu yang kedua, bagaimana caranya supaya mempermudah rezeki yang mudah dari Allah, adalah bagaimana kita senantiasa mendawamkan ya salat duhanya. Usahakan salat duha jangan putus, walaupun hanya 2 rakaat tapi continue. Ya, jangan sampai kita 8 rakaat ketemu laginya terus seminggu yang akan datang gitu ya. Ya dirapel aja gitu kan, jadi satu deh gitu kan. Jadi jamaah rahimakumullah, khairul ibadah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik ibadah itu adalah istimrar, continue, dawam, walaupun sedikit. Baca Quran walaupun hanya 1 ain, tapi setiap habis sholat 1 ain, 1 ain, 1 ain. Itu lebih baik daripada kita ya 1 surah tapi ketemunya lama. Maka sedikit tapi pasti menjadikan kebiasaan ya dalam aktivitas kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salat duha itu mempermudah rizki. Nah yang selanjutnya adalah surah Waqiah. Tadi Abdullah bin Mas'ud ditanya oleh sahabat, kenapa antum sampai bagi-bagi rezeki, bagi-bagi materi kepada semua gitu, fakir miskin, sampai kau tidak meninggalkan ya sedikit pun buat anak cucumu? Maka aku sudah berikan ilmu kepadanya, dan ini dari sumber Nabi Muhammad SAW, bahwa orang yang mendawamkan membaca surah Waqiah, dia akan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, maka anak-anaknya Abdullah bin Mas'ud pun mengamalkan surah Waqiah. Termasuk kita jamaah rahimakumullah niatkan bagaimana ya di samping surah-surah yang lain ya kita terus tartibul ayat ya, tartibus surah, dari surah Al-Baqarah, lalu Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, terus ya berkesinambungan surah demi surah itu juga bagus. Tapi kalau seandainya kita mau sempatkan 1 hari itu mendawamkan surah Waqiah, insya Allah itu diantaranya asbab dimudahkannya rezeki.
Lalu selanjutnya jemaah rahimakumullah, kalau kita ingin rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalkan silaturahim. Jadi silaturahim itu amalan yang baik. Ya, disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya silaturahim tazidu fil umri wa tazidu fil rizki. Silaturahim itu tazidu fil umri, memperpanjang umur. Jadi dengan kita silaturahim, kita ya suntuk, kita agak sedikit ya artinya tidak nyaman gitu, pikiran kita galau lah. Ya, ketika kita keluar ketemu sama tetangga, sama saudara, sama sahabat, mungkin punya keluhan apa kan, punya sesuatu hal pada fisiknya, sakit lah. Ketika ketemu dengan sahabat kita, lalu ngobrol-ngobrol gitu kan, ternyata Allah kasih tuh jalan untuk dapatnya obat tadi. Ngomong-ngomong saya lagi ini nih gitu kan, lagi nyari obat. Oh iya, kebetulan saya alhamdulillah dapat informasi dari sahabat saya, ini cocok obat ini. Maka belilah obat itu, jamaah rahimakumullah, wasilah ya dikasih tahu sahabatnya, itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah cocok. Dan bukankah itu adalah silaturahim tazidu fil umri, memperpanjang umur kita. Wa tazidu fil rizki, juga mempermudah rizki dari Allah dengan kita silaturahim. Maka ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala, banyak caranya. Allah akan sambungkan rezeki itu buat hamba tadi dengan asbab silaturahim. Ketika kita datang ke sana, ternyata mohon maaf ya rahimakumullah, anak kita barusan keluar S1, bidangnya ini farmasi atau bidangnya ya sosial ekonomi dan sebagainya, lalu ketemu sama seseorang lagi butuh di kantornya, di pekerjaannya, maka bisa dengan cara itulah Allah akan mempermudah rezeki buat kita dengan silaturahim. Dan ini diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad dan para sahabat yang lain. Dalam satu riwayat, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, ya tidak akan masuk surga orang yang berani memutuskan tali silaturahim. Siapa yang lebih utama kita hubungkan? Yang pertama adalah orang yang dekat dengan kita, karib kerabat kita. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan bagaimana setelah kita beribadah kepada Allah baik, lalu dengan orang tua baik, ya wabidil qurba, dengan orang yang dekat dengan kita, kepada mamang, kepada bibi, kita terus komunikasi silaturahim. Bisa silaturahim itu dengan kita datang ke sana mengunjunginya. Tapi kalau seandainya kita tidak sempat, bisa dengan alat komunikasi, itu juga silaturahim. Bisa video call, bisa WA dan sebagainya, doa bidoa, Waalaikum sehat semua keluarga. Sempatkan dengan kakak adik kita, begitupun paman, ya orang-orang yang dekat dengan kita, termasuk guru-guru kita mungkin kalau seandainya masih ada, kita hubungkan tali silaturahim. Itu sesungguhnya mempermudah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegaskan ya oleh Rasulullah, jangan sampai masalah duniawi, masalah materi memutuskan tali silaturahim dengan karib kerabat kita, keluarga kita, gara-gara warisan, ya sampai berani memutuskan tali silaturahim. Padahal yang namanya materi itu kan datang dan pergi, Pak. Bisa jadi jamaah rahimakumullah saat ini kita tidak punya, bisa jadi sebulan, 2 bulan, ataupun 1 tahun ke depan, ya rezeki itu akan menghampiri kita dengan asbab kita ini ridho, dengan asbab kita ikhlas. Tidak perlu kita menzalimi orang lain, apalagi saudara kandung. Gara-gara masalah tadi materi, kita berani memutuskan tali silaturahim. Padahal yang namanya materi jamaah rahimakumullah bisa dicari, tapi kekeluargaan, persaudaraan, kakak adik nggak ada, istilahnya itu bekas kakak, bekas adik nggak ada. Selamanya doa mereka sampai dengan kita. Makanya Nabi sampaikan, tanda sayangnya anak terhadap orang tua diantaranya menghubungkan tali silaturahim dengan karib kerabatnya. Jemaah rahimakumullah, itu kiat bagaimana mempermudah rizki dari Allah. Selanjutnya adalah bagaimana kita senantiasa bersedekah. Sedekah juga ngaruh dengan datangnya rezeki. Jadi semakin kita banyak berbagi, semakin kita Allah hadirkan
Jadi semakin banyak kita memberikan manfaat kepada orang lain, merasa dibantu, merasa ya dia senang dengan pemberian kita, maka itu sebenarnya jemaah rahimakumullah, kita secara tidak langsung sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala menghadirkan rezeki dari Allah hakikatnya sampainya kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita banyak berbagi dengan hamba Allah, semakin Allah percayakan kepadanya, maka Allah berikan itu karunia yang berlimpah ruah rezekinya. Itu tidak sedikit yang rahimakumullah. Ya, ada orang dia membuka lapangan pekerjaan dan alhamdulillah dengan ikhlasnya, ya, lalu bersama-sama berdoa bersama, berjuang bersama, ternyata alhamdulillah membuka lapangan pekerjaan sehingga orang lain pun datang ikut membantu kerja di situ dan mendapatkan ya pendapatan materi ya untuk menghidupkan dirinya, keluarganya. Ya, itu juga merupakan ya amaliyah yang soleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak karyawannya yang dia tanggung, dan itu pun Allah sudah akan jamin untuknya sesuai dengan banyaknya karyawan di situ, sesuai dengan banyaknya hamba Allah Subhanahu wa taala di situ yang memang berhak Allah memberikan jaminan kepadanya. Jadi jangan khawatir jamaah rahimakumullah, semakin kita berpikir untuk memberikan maslahat manfaat untuk orang banyak, sebanyak itu pula Allah memberikan kemudahan, keluasan buat kita. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya adalah kata Rasul SAW, bagaimana supaya kita dimudahkan rezekinya oleh Allah? Biasakan kita kalau yang masuk rumah kita ini memberi salam, lalu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, lalu kita membaca ayatul kursi. Jadi ayat kursi itu jemaah rahimakumullah usahakan kita dawamkan ya di saat kita masuk rumah, keluar rumah. Karena ayatul kursi itu adalah ayat yang ketika turun itu ya syaitan itu menjerit. Jadi iblis itu menjerit. Jadi ada surah-surah Al-Quran yang setan itu dia menjerit ketakutan dengan ayat Allah tadi itu. Di antaranya ketika turunnya surah Al-Fatihah. Jadi ketika turunnya surah Al-Fatihah, iblis itu menjerit karena takut kepada surah itu. Karena memang Al-Fatihah itu kan umul Quran, induknya Al-Quran. Dari 30 juz ya, 6.666 ayat ya, 124 surah, itu semuanya terangkum dalam surah Al-Fatihah. Makanya kenapa dalam sholat yang diwajibkan sebagai rukun sholat adalah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu adalah min ayatil Quran, bagian daripada ayat Quran, dan bagian daripada surah ya di dalam Al-Quran. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjeritlah itu yang namanya iblis ketika turunnya surah Al-Fatihah, termasuk surah Al-Baqarah ya, yaitu ayatul kursi. Jadi ayat kursi itu ketika turun, iblis pun sama menjerit. Kenapa? Ini senjata. Bukankah ada suatu riwayat yang rahimakumullah, ada suatu tempat yang mana tempat itu tidak ada orang berani memasukinya kecuali kalau masuk ke sana jadi korban. Ya, ada yang mohon maaf lewat dalam satu cerita itu. Karena memang ada penunggunya jin. Maka ketika jemaah rahimakumullah ada seorang ya dia masuk ke tempat itu lalu membaca ayatul kursi, ternyata itu yang namanya penunggunya jin itu dia terbakar, dia hangus. Maka dia katakan bisa berdialog, aku akan dikalahkan ya oleh manusia dengan ayat yang kau baca ini, yaitu ayatul kursi. Makanya ayat kursi ini fadilahnya luar biasa, begitu besar ya, termasuk orang yang masuk ke rumah, keluar rumah baca ayatul kursi, maka rezekinya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat ada hadis, barang siapa yang habis sholat baca ayat kursi, itu hadis sahih, maka ya Allah akan tanggung dia dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis sholat fardu itu usahakan sebelum baca tasbih, tahmid, takbir, kita membaca ya ayatul kursi. Jadi kata Nabi, barang siapa yang habis sholat fardu membaca ayatul kursi, tidak ada penghalang dia dengan surga kecuali kematian. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ayatul Kursi juga termasuk ayat yang agung, ya, juga ayat sebagai perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Ayatul Kursi ketika dibaca, ya, masuk ke rumah itu, rumah kita, bukan hanya kita yang memperoleh keberkahan, juga 40 rumah. 40 rumah di sekeliling kita dengan asbab kita membaca Ayatul Kursi memperoleh berkah dari Allah. Bisa jadi menjadikan asbab hidayah bagi mereka, menjadikan asbab Allah ya berikan kebaikan, kesejahteraan buat tetangga-tetangga. Ya, jadi manfaatnya jemaah rahimakumullah bukan hanya untuk ya diri kita, akan tetapi juga untuk orang lain. Jemaah rahimakumullah, juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad ayat kursi ini dibaca menjelang tidur. Jadi usahakan sebelum tidur bagusnya ambil wudu. Jadi bagusnya kita berwudu. Kalau kita lihat ya jemaah rahimakumullah orang-orang soleh itu beliau mendawamkan wudu. Bahkan saya baca ya ada seorang pahlawan itu ya Jenderal Sudirman ya. Jenderal Sudirman itu jemaah rahimakumullah ketika keluar dari rumah akan berperang, kenapa dapat kemenangan walaupun kondisi lumpuh kan sakit. Ternyata beliau itu selalu sholat berjamaah. Jadi walaupun kemana gitu kan dalam berjuang, masuk waktu ibadah Pak sholat berjamaah. Itu ada kekuatan dalam berjamaah itu, menghadirkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ketika ditanya apa yang menyebabkan ya Jenderal Sudirman itu memperoleh pertolongan dari Allah, dawamul wudu. Membiasakan itu berwudu. Jadi selalu suci, Pak. Jadi selalu suci, maka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan dilindungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala sehingga pantaslah memperoleh kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah selalu mendawamkan membaca Al-Qur'an. Jadi Quran itu menjadikan benteng buat kita. Jadi kalau rumah kita pengen damai, pengen tenang, pengen jauh daripada bala, musibah, apapun itu bentuknya yang kita tidak inginkan, sebenarnya mukjizat yang paling agung itu ada di rumah kita, yaitu Al-Quran. Tinggal kita banyakin baca Al-Quran. Di antaranya adalah membaca Ayatul Kursi ketika menjelang tidur, karena itu mendapatkan penjagaan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ya senantiasa kita ya terus Ayatul Kursi ini di saat naik kendaraan mau pergi. Jadi mau pergi naik kendaraan baik motor, mobil, apapun itu biar kita mendapatkan perlindungan dari Allah. Ya, kata sahabat Ali, maka awali dengan Fatihah, surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, Anas sekali, Ayatul Kursi. Bahkan kalau seandainya kita pernah dengar ada zikirnya ya yaitu Nabi ya yang saat ini menurut cerita masih hadir ya, namanya Nabi Khidir. Jadi ada zikirnya Nabi Khidir, mungkin kalau Bapak pernah dengar, Bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira ilallah, Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifu su'a ilallah, Bismillahirrahmanirrahim, makana min nikmatin faminallah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil azim. Sebenarnya ini isi kalimat ini dengan menyebut nama Allah ya. Tidak ada sesuatu kebaikan itu yang mendatangkan adalah Allah. Tidak ada sesuatu terjadi suatu kesulitan ataupun hal yang tidak baik itu yang menghadirkan Allah. Maka kita pun minta kepada Allah supaya dijauhkan. Tidak ada sesuatu ya yang memberikan nikmat, maka Allah faminallah. Min nikmatin faminallah. Apa saja nikmat yang kita dapat semuanya sumbernya dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Maka ketika kita membaca zikir-zikir ini, ya baca kalimat thayyibah ini, ya maka insya Allah kita selalu mendapatkan penjagaan dari Allah. Nah, itu jemaah rahimakumullah khasiat daripada keutamaan Ayatul Kursi dan juga zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi dan juga para orang-orang salafus saleh. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah tadi bagaimana kita ya hijrah maknawiyah, meninggalkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah ya, dan melakukan amaliyah-amaliyah yang mendatangkan kecintaan dari Allah. Sudah waktunya tadi bahwa jangan pernah kita tunda ya, maka banyak-banyak melakukan ibadah, karena itu mengakses rahmat Allah Subhanahu wa taala.
cintanya Allah kepada hambanya. Kalau sudah dicintai sama Allah, ya tentunya kita ya akan selalu dapat jalan ya yang terbaik dari Allah buat kita. Ya apapun yang kita minta akan dikasih sama Allah kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita beribadah kepadanya. Dari sini jamaah rahimakumullah, barangkali ada yang perlu ditanyakan Pak, dipersilakan. Ada? Cukup? Pada KM? Baik. Jamaah rahimakumullah, itu hijrah maknawi. Adapun hijrah makani itu hanya Nabi Muhammad saja yang mengalami. Jadi la hijrata ba'da fathul Makkah. Jadi tidak ada lagi hijrah setelah kemenangan kota Mekah. Jadi jamaah rahimakumullah, kenapa sih Nabi hijrah? Karena emang Nabi nggak kuat Pak, 13 tahun dakwah di kota Mekah. Ya dengan kesabaran ternyata dimenangkan sama Allah. Jadi ini udah suatu jaminan dari Allah. Orang yang berjuang itu pasti ada kendala-kendala. Tapi kalau kita istiqomah, ya kemenangan itu berpihak kepada orang yang berjuang di jalan Allah. Bagaimana Nabi saat itu mengutus ya sepupunya, yaitu anaknya sahabat Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, ke Habasyah, ke Habsi. Disuruh sama Rasulullah untuk ketemu seorang ya raja di sana. Ternyata jamaah rahimakumullah, ya tidak berhasil dakwanya. Pulanglah itu sepupunya Rasulullah Abdullah tadi. Maka kata Rasulullah, jangan kecil hati, masih ada wilayah lain, tempat lain yang kita untuk bisa hijrah. Sebab kalau berlama-lama di Mekah ini saben hari banyak sahabat yang jadi korban. Maka itu wajib hijrah makani, hijrah tempat. Jadi jamaah rahimakumullah, akhirnya pindahlah ke Thaif. Maka Thaif itu jamaah rahimakumullah itu antara Mekah Madinah. Jadi di pertengahan lah kalau dalam satu sejarah itu. Maka di kota Thaif itu ada keluarga daripada ibunda Nabi Muhammad, yaitu Siti Aminah. Keluarganya banyak di kota Thaif. Akan tetapi apa yang terjadi jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad sudah merindukan gitu kan, dakwahnya diterima di sana. Ternyata Abu Jahal ini jamaah rahimakumullah, padahal kalau melihat dari nasab ini mohon maaf masih saudara, masih keluarga. Abu Jahal, Abu Lahab masih keluarga. Tapi kenapa membenci Nabi Muhammad? Ya karena mereka nggak mau ya dia kan dituakan gitu ya, dijadiin sesepuh gitu kan, takut dia harga dirinya jatuh. Apalagi memang dia punya keyakinan ya gengsi itu karena gengsi. Ya ngapain anak kemarin gitu kan ngajak untuk ibadah kepada Tuhannya Muhammad kan, yaitu Allah SWT. Maka dengan egonya itulah dia menutup daripada kebenaran. Makanya disebut orang kafir. Kafir itu bahasa Arab artinya orang yang menutup dari kebenaran. Maka jamaah rahimakumullah, Abu Jahal, Abu Lahab sampai mati tidak dapat hidayah dari Allah. Apalagi yang namanya Abu Jahal. Ya Abu Jahal itu jamaah rahimakumullah sampai sekarang itu kuburannya Pak ada. Itu ditimpukin. Ya ditimpukin tuh sampai sekarang tuh. Ya masih ditimpukin aja, itu ditimbun pakai batu Pak. Hina sekali jamaah rahimakumullah. Dan itu konon katanya sampai sekarang pun bau ya, mengeluarkan aroma yang tidak nyaman. Dan itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang yang mati syahid. Mungkin Bapak pernah dengar cerita bagaimana namanya ya Siti Masito. Siti Masito dia hidup di zamannya Nabi Musa. Siti Masito ini pelayannya Fir'aun, jadi pembantunya. Jadi jamaah rahimakumullah, Siti Masito itu ketika dia bawa anak lagi nyisirin anaknya, jatuh sisirnya yang disebut Allah. Jadi ingat Allah. Maka Fir'aun gak terima karena Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka dihukumlah itu yang Siti Masito jamaah rahimakumullah digodok Pak hidup-hidup. Masitonya dipanggil, suaminya dipanggil, anak-anaknya dipanggil. Itu benar-benar pertama jamaah rahimakumullah itu anak yang kecilnya ya diperlihatkan ya oleh Fir'aun kepada Siti Masito dan ya suaminya tadi, tuh lihat anakmu, kalau kamu tidak ikutin aku resikonya seperti ini.
digodok Pak, sampai meninggal dunia. Itu demi Islam hadirin. Demi Islam itu seperti itu. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah ketika dikubur Siti Masito? Menurut keterangan hikayat cerita, sampai sekarang itu baunya begitu semerbak wangi. Jadi tidak menutup kemungkinan ya itulah ayat Allah betul adanya. Termasuk ya kita lihat cerita-cerita waktu tragedi Aceh gitu kan, musibah Aceh. Ya, beberapa hari umumnya kan sehari 2 hari bangkai itu hadirin, mayat itu mohon maaf ya bau. Ya jangankan berhari-hari. Dalam satu keterangan kitab saya baca itu 3 hari itu udah mulai membengkak Pak. 7 hari udah mulai satu persatu, mohon maaf, indrawi kita ini akan hancur. Ya, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, ya 3 tahun udah habis. Ya kena makhluk ya Allah yang ada di tanah. Makanya kenapa orang Arab jamaah rahimakumullah udah 5 tahun gitu kan, harus tradisi seperti itu akan diganti dengan ya mayat yang baru lagi, karena emang seperti itulah prosesnya. 5 tahun kondisi akan hancur. Tapi ada yang ajaibnya lagi, subhanallah, ada orang yang ketika digali mayatnya masih utuh. Itulah orang-orang yang memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada suatu keterangan, kalau kita pengen dibebaskan dari siksa kubur ya, dan jasad kita diutuhkan nama Allah dalam tafsir Munir, itu di antaranya adalah baca surah Al-Muluk. Jadi Al-Muluk itu khasiatnya, keutamaannya adalah nanti ketika kita meninggal dunia, jasad kita ini dijaga sama Allah. Ya siapa yang tidak mau tentunya. Ya kita ingin seperti itu. Dan ada keterangan termasuk orang yang hafal Quran. Ya orang hafal Quran itu jasadnya dijaga sama Allah. Ya termasuk orang yang berjuang di jalan Allah mendakwahkan ya agama Islam, itu juga jasadnya dijaga sama Allah. Ya jadi jamaah rahimakumullah, ya itu bagian daripada ikhtiarnya adalah tadi mengamalkan amalan ya yang dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jamaah rahimakumullah, ternyata betul tadi ya diutuhkan jasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Siti Fatimah Masito tadi diharumkan jasadnya, ini ayat Allah. Diharumkan, tapi sebaliknya tadi yang namanya Abu Jahal, ya kan? Abu Jahal, masya Allah, sampai hari kiamat pun menjadi tontonan dan menjadi suatu ibrah buat kita. Hinanya orang yang menentang agama Allah. Terus lagi jamaah rahimakumullah, Abu Lahab ya. Abu Lahab itu sakitnya jamaah rahimakumullah ya dengan asbab dia jatuh sendiri Pak. Dengan asbab jatuh sendiri, luka, ternyata itu lukanya dibawa mati, nggak ketemu obat. Dan itu asbabnya mau mencelakakan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dijebak mau dibunuh, ternyata bukan dia yang kepleset, tapi Abu Lahabnya. Makanya dalam Al-Quran itu diabadikan, tabbat yada abi lahabil wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bahkan bukan hanya Abu Lahab saja yang celaka, termasuk istrinya namanya Ummu Jamil. Ya, Ummu Jamil, istrinya juga sama, menebar fitnah. Ya supaya benci kepada Nabi Muhammad. Jadi ini udah benar-benar kompak suami istri membenci daripada Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal masih keluarga. Maka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ayat-ayat Al-Qur'an itu untuk menjadi pelajaran buat kita. Bahkan ada orang yang sombong ya, namanya Raja Namrud. Bapak pernah dengar ya? Namrud ini jamaah rahimakumullah hidup di zaman Nabi Ibrahim. Namrud matinya kenapa Pak? Ya, kena nyamuk. Jadi matinya kena nyamuk coba. Bukan kenapa, nyamuk doang atuh bisa matiin. Jamaah rahimakumullah. Cuma nyamuknya masuk ke hidung Pak. Nyamuknya masuk ke hidung, nyebarin racun Pak. Oh itu kepalanya sakitnya luar biasa. Saking gak kuatnya itu diantemin sendiri Pak. Tuh diantemin sendiri tuh kepalanya sama dianya sendiri. Jadi matinya kena sendiri juga.
Ya, jadi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Menantang Allah. Ya, jadi makanya kita mah jangan nantang Allah, udah nurut sama Allah selamat, Pak. Ya, karena banyak pelajaran dari Allah di dalam Al-Qur'an itu. Fir'aun, coba lihat. Nantang Allah, enggak selamat. Ya kan? Jalan di atas lautan, memang saat itu mah laut jadi jalan, Pak. Giliran itu Nabi Musa melewat, itu ditepungin lagi, disatuin lagi, ya tenggelam. Itulah caranya Allah. Ada lagi orang sombong, biasanya sombong itu kan faktornya ada penopang, Pak. Sombong itu satu, karena pinter. Ya emang namanya Fir'aun pinter, Pak. Ya sakti mandraguna. Orang nggak pernah sakit, Pak. Jadi seumur ya nggak pernah sakit. Bapak hati-hati ya, jangan sombong kalau nggak sakit-sakit gitu. Siapa dulu gitu kan, rajin gitu ya. Itu Fir'aun nggak pernah sakit, nggak pernah sakit. Itulah yang menyebabkan sombong itu, karena dia merasa dirinya hebat. Nggak ada yang lawan, punya kekuatan, punya kekayaan. Maka nantanglah itu Musa, nantanglah Allah gitu kan. Maka apa yang terjadi? Dihinain sama Allah Subhanahu wa taala. Qarun juga dihinain sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat sejarah-sejarah bagaimana nabi-nabi yang berjuang di jalan Allah. Nabi Yunus, Pak, di dalam perut ikan dikeluarin. Karena apa? Berjuang di jalan Allah. Dalam kesulitan ada jalan dari Allah. Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan, merasa kedinginan. Karena apa? Berjuang di jalan Allah. Endingnya diselamatin sama Allah. Termasuk yang rahimakumullah Nabi Ayub, sakit, Pak, 13 tahun. Allahu Akbar. Ya, 13 tahun nggak pernah ngeluh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini sakit ini kan Allah yang ngasih. Ya udah, kembalikan kepada Allah. Nabi Ayub alaihissalam baru jamaah rahimakumullah, nggak selamanya menderita. Dikasih ayat oleh Allah, doanya adalah Rabbi animasanya duru wa anta arhamur rahimin. Ini juga kata ulama, kalau kita punya penyakit susah mendapatkan obat, bacalah doanya Nabi Ayub alaihissalam. Insya Allah Allah berikan kesembuhan. Dan kita harus yakin dengan kekuatan doa. Kekuatan doa. Ya rahimakumullah, udah Isa ya, Pak ya? Udah Isa, alhamdulillah. Jadi bagaimana kita tadi senantiasa ya terus untuk ya istiqomah dalam kebaikan dalam kondisi apapun. Kita minta mudah-mudahan umur kita diberikan berkah oleh Allah SWT, sehat yang barokah, rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, lingkungan yang barokah, hingga kita tetap dalam kondisi terus diperhatikan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.